Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kami rindu firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami rindu juga bergerak dengan kekuatan daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore semuanya. Shalom. Halo. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Kita melihat Alkitab kita Injil Markus pasal yang ke-16. Ya, Injil Markus pasal yang ke-16. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Markus pasal yang ke-16. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapat, saya membaca ayat ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dilanjutkan Roma pasal 6. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu seusia Bapak Ibu sekarang atau sepercaya Bapak Ibu sekarang setelah dilahirkan kembali, setelah kita punya Yesus. Saya tidak paham ini Paskah keberapa Bapak Ibu rayakan. Ya, jadi mungkin dari sejak Kristen, mungkin karena kita Kristen, ini sudah Paskah berapa. Tapi dalam perjalanan hidup kita, ya kita menjadi Kristen yang lahir baru, Kristen yang percaya kepada Yesus. Ini juga saya tidak tahu ini sudah Paskah keberapa kita melayani, kita merayakan Paskah itu. Nah, kalau kita melihat di dalam doktrin Kristen, sebenarnya Paskah itu adalah yang paling inti, ya, yang paling sentral dari semua, ya, dari semua pembicaraan demi pembicaraan doktrinal yang ada, apalagi doktrin yang berkaitan dengan Kristologi itu. Saya rasa bicara tentang Paskah, bicara tentang hari kebangkitan Kristus, ini menjadi tema sentral yang paling dahsyat untuk dibicarakan. Bahkan Paulus kalau saudara melihat hampir satu pasal, ya, dalam satu pasal dalam 1 Korintus 15 dia menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebangkitan, ya, atau tentang kebangkitan Kristus itu dan kebangkitan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membicarakan tentang kebangkitan, kita melihat di era, ya, sebelum daripada Tuhan Yesus, mungkin kita hampir tidak pernah melihat cerita tentang ada orang yang bangkit, ya, dari kubur. Kalau yang naik ke surga, mungkin kita bisa ketemu dengan Henokh, ya, Henokh itu diangkat hidup-hidup. Tapi orang yang mati bangkit, mungkin kita belum bisa ketemu. Sampai nanti di zaman Yesus mungkin kita ketemu dengan Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh
oleh Yesus dari kubur. Tetapi Lazarus itu mati lagi ya. Lazarus itu mati. Nah, ketika belum ada yang bangkit ya, bukan berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi ketika Alkitab itu tidak menceritakan tentang kebangkitan, bukan berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Justru dikatakan Yesus bangkit karena adanya kebangkitan orang mati. Ya, itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 15. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 itu. Ya, 1 Korintus 15. Mari kita lihat ayat 12 sampai 14. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Iya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, jadi justru karena ada kebangkitan orang matilah, maka Kristus itu dibangkitkan. Nanti kalau saudara lihat pembacaan yang selanjutnya dalam bagian itu, dia dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang mati. Makanya saya sangat percaya sekali belum ada kebangkitan orang mati sampai Yesus dibangkitkan, itu baru kita bertemu dengan kebangkitan orang mati itu. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada cerita tentang doktrin kematian atau doktrin kebangkitan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, saya bisa berkata kepada saudara sekarang bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan yang menyelamatkan sebenarnya. Jadi kenapa harus ada kebangkitan Yesus itu? Karena kebangkitan itu sebenarnya menjadi jaminan yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari murka Allah dan juga menyelamatkan kita dari kuasa dunia ini. Untuk setiap hari dalam hidup menampilkan kuasa apa? Kuasa kebangkitannya, karena kuasa kebangkitannya telah menyelamatkan dunia ini. Jadi termasuk semua keselamatan itu menjadi sempurna bukan karena kita sekedar beriman kepada Yesus yang terpaku di sana, Yesus yang bermahkota duri, Yesus yang mati dikuburkan tanpa ada kebangkitan. Jadi seharusnya kita percaya dengan Yesus yang terpaku itu, dengan Yesus yang menderita bagi kita, dengan Yesus yang mati bagi kita, dan juga ya dikuburkan dan juga dibangkitkan. Nah, ini yang menjadi doktrin sentral yang sebenarnya dibicarakan oleh Paulus itu, bahwa Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, ya, ia telah dikuburkan, lalu ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Nah, dengan kata lain, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting ya, sangat penting. Makanya dikatakan tema kita hari ini kebangkitan Kristus menyelamatkan dunia, ya, atau kebangkitannya menyelamatkan dunia. Mengapa kebangkitannya menyelamatkan dunia? Ada 3 catatan saya yang saya catat dari Markus 12 ayat 1 sampai 8 dan juga Roma 6 ayat 13 tadi. Yang pertama adalah ya, kebangkitan Kristus itu menyelamatkan ya karena Kristus telah bangkit. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, berarti kebangkitan itu tidak menyelamatkan. Ya kan? Berarti Kristus itu sama dengan kita. Berarti Kristus itu bukan Tuhan yang diutus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa dari manusia yang berdosa itu. Tapi karena dia bangkit, maka kita percaya bahwa bahwa ada jaminan yang menyelamatkan kita. Artinya Kristus tidak ada dalam kubur. Batu itu telah terguling dan Kristus sudah tidak ada di sana. Nah, saya sangat percaya sekali Bapak Ibu bahwa dengan bangkitnya Yesus itu, ya, ini membuktikan dari apa? Dari orang-orang yang pernah mati di sekitar Yesus, termasuk 2 penyamun itu. 2 penyamun itu mati dan dia mati untuk selamanya. Tapi Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, nah makanya dikatakan setelah lewat hari Sabat, ini 3 wanita ini pada minggu pertama pagi-pagi katanya. Yaitu catatannya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Ini 3 wanita ini menjadi 3 wanita yang disetting oleh 3 penulis Injil sebagai orang yang pertama kali datang ke kubur itu. Dan merekalah yang melihat bahwa atau tidak menemukan Yesus berada lagi di dalam kubur itu. Sementara dalam sebuah perjalanan yang panjang,
Mereka sedang memperdebatkan siapa yang akan menggulingkan batu itu. Ya kan? Mereka sedang berbincang-bincang siapa di antara kita yang bisa menggulingkan batu itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai di sana sesuai dengan pembacaan yang kita baca tadi, ternyata batu itu sudah terguling. Dan ketika batu itu terguling, mereka kaget. Nah, kagetnya mereka itu rupanya dikuatkan oleh seorang muda dikatakan yang ada di dalam kubur itu, yang menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di sini. Ya kan? Dia sudah tidak ada di sini. Dalam arti yang mau dipertegas kepada kita dalam teks itu adalah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang memang benar-benar bangkit. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya membaca di Lukas pasal 20 ayat 5 sampai 10, Matius 28 ayat 5 sampai 9, dalam setting cerita itu dikatakan, lihatlah kain kain kafannya itu sudah dibuka, lihatlah kain peluhnya katanya, biasanya kan kayak dipocongin seperti itu ya. Lihatlah di sana sudah terlipat dengan rapi. Jadi Yesus itu bangkit ibarat orang bangun, dia merapikannya, lalu dia keluar dari kubur itu. Wah, itu sesuatu yang keren menurut saya Bapak Ibu. Dan itu yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya alam maut tidak bisa menahan. Nah, makanya itu juga yang dicatat oleh Petrus kan, ketika Yesus dikatakan ketika dia mati, dia pergi berkhotbah. Ya kan? Dia pergi berkhotbah ke dunia orang mati. Dan dia berkata kepada dunia orang mati, mulai hari ini, dengan bangkitnya, dengan matinya saya, dengan bangkitnya saya dari kubur ini, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau tidak ada lagi orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus yang akan masuk ke alam maut. Makanya kan yang dipakai di sana berkhotbah. Dia pergi berkhotbah ke dunia orang mati. Jadi bukan menginjil ke dunia orang mati, tapi dia pernah pergi berkhotbah, proklaim. Dia hanya memberitakan bahwa detik kematian dan kebangkitannya itu menjadi titik awal yang menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Ya, menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Nah, dengan kata lain saya mau katakan kepada saudara bahwa memang benar. Ya, kebangkitannya dikatakan menyelamatkan dunia. Mengapa? Karena inti dari semuanya adalah Kristus telah bangkit. Dengan Kristus bangkit, maka ada garansi besar yang disiapkan bagi kita untuk keselamatan kita. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus percaya kepada doktrin ini. Ya, jadi kita nggak percaya kepada doktrin kebangkitan ini, karena doktrin kebangkitan inilah ya menjadi doktrin yang paling sentral dari semua pengajaran-pengajaran Kristen tentang kristologi itu. Selain kita bicara kemanusiaan keilahiannya, tapi kita juga penting melihat karyanya ini, karya akhirnya, karya agung daripada Tuhan ini, yaitu dengan dia mati, dikuburkan, dia bangkit. Dan nanti seterusnya dia menampakkan diri. Ada waktu yang begitu panjang ya, 40 hari itu ya. Setelah dia bangkit itu dia terus menampakkan diri. Untuk membuktikan bahwa apa? Bahwa Yesus itu secara faktual, secara sejarah, secara kasat mata pernah bertemu dengan banyak orang setelah dia bangkit. Dalam arti dia bangkit itu bukan langsung hilang, hilang seperti itu, tidak. Tapi masih ada waktu bagi Yesus untuk bertemu dengan banyak orang. Bahkan Paulus bilang yang terakhir kali dia bertemu dengan Paulus. Ya, orang yang paling berdosa katanya. Kepada saya yang paling berdosa. Jadi bisa kita lihat catatan ini menjadi catatan yang menggugah kita semua, meyakinkan kita semua bahwa memang kebangkitannya menyelamatkan dunia. Mengapa seperti itu? Karena Kristus bangkit. Jadi itu intinya. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, berarti kita kan tidak dapat apa-apa dari kebangkitan itu ya. Ya, jadi Kristus bangkit. Yang kedua adalah bukan hanya Kristus bangkit, ya kebangkitannya menyelamatkan dunia, karena yang kedua adalah alasan yang kedua, karena kita harus menjadi saksi kebangkitannya. Jadi kebangkitan itu menyelamatkan dunia supaya kita bersaksi. Jadi tidak ada kebangkitan Kristus itu yang didiamkan. Artinya gini, Kristus memang sudah bangkit, tetapi kita juga dikatakan harus bangkit untuk menjadi saksi kebangkitannya. Nah, ini yang paling penting. Ya,
Banyak sekali kita bertemu dengan Kristen-Kristen yang tidak mau jadi saksi, tidak mau cerita tentang Kristus yang bangkit itu. Malah kadang-kadang dalam menyaksikannya ya jadi pakai teori apologet ya, apologet yang dimana mempertahankan kebenaran-kebenaran tertentu. Padahal sebenarnya kuasa kebangkitannya itu kan dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat. Tanpa berapologet pun kita bisa cerita tentang Yesus kepada banyak orang, tanpa harus berdebat. Ya, dengan penuh keyakinan kalau orang itu adalah orang-orang yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk mendengarkan kesaksian dari kebangkitan itu, ya pasti orang-orang itu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, kalau saudara lihat di sana, 3 wanita ini ternyata tidak menemukan Yesus. Ya, tidak menemukan Yesus. Tetapi dikatakan sorga. Ya, sorga itu meninggalkan saksinya di kubur itu. Nah, saksi yang dikubur itu adalah seorang muda memakai jubah putih. Dia yang berkata, jangan terkejut. Nah, ini dalam terjemahan kita ya, dalam terjemahan Alkitab terjemahan 2 itu dikatakan jangan terkejut. Tapi dalam terjemahan sebelumnya dikatakan jangan takut. Apa pesannya? Ya tidak ada di sini. Artinya apa saudara? Anak muda itu sekarang, seorang muda yang ada di kubur itu sekarang menjadi saksi. Yang berkata kepada 3 perempuan ini, kepada Maria Magdalena, kepada Maria ibu Yakobus dan Salome itu, dia yang berkata, dia tidak ada di sini. Nah, tetapi yang paling menarik, tetapi sekarang dikatakan pergilah. Nah, ini tugasnya. Jadi tugas dari saksi itu adalah pergilah. Pergilah, bukan hanya pergi, katakanlah. Jadi saksi itu ketika dia mengalami apa yang dia lihat, dia harus pergi. Dia harus mengatakan, dikatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Ya kan, kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi ternyata saksi yang melihat kebangkitan Kristus ini, yaitu seorang muda yang ditinggal di situ, lalu berbicara kepada 3 wanita ini, pesannya sama. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan bertemu dengan dia. Jadi memang ini kesaksian yang paling sederhana itu, ya ketika kita bersaksi, yang paling sederhana adalah cerita tentang kesaksian itu di kalangan kita sendiri. Ya, di kalangan kita sendiri, di kalangan orang-orang percaya, di kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ceritanya sebenarnya dimulai dari situ Bapak Ibu. Ya, sebelum kita pergi apa? Bersaksi yang lebih luas lagi. Ceritanya dari situ. Nah, makanya dikatakan ternyata respon mereka di dalam ayat yang ke-8 itu luar biasa sekali. Respon yang pertama yang ditunjukkan dalam sikap mereka itu, mereka tidak berani berkata-kata. Nah, karena melihat tidak bertemu dengan mayat itu toh. Nah, itu dia, tidak bertemu dengan mayatnya. Karena Yesus bangkit kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang menyeramkan menurut mereka, karena mereka tidak bertemu dengan mayat Yesus di dalam kubur itu. Makanya itulah yang membuat mereka terkatup mulutnya. Jadi kalau ada orang melihat hal-hal yang spektakuler Bapak Ibu, yang belum pernah dilihatnya, yang belum pernah dialaminya, biasanya bibirnya akan terkatup untuk mengatakan itu. Akan terkatup untuk berbicara. Nah, tetapi kita tertolong sedikit. Ya, tertolong sedikit karena di bagian akhir dari ayat 8 itu dikatakan, ternyata mereka bicara apa adanya, bicara sedikit tentang apa yang mereka lihat. Dan itu sudah menjadi menjadi kekuatan, menjadi sarana yang bisa menolong mereka untuk menceritakan tentang apa yang dilihat. Artinya Yesus yang bangkit itu sudah mereka lihat, mereka sudah saksikan, sudah tidak ada di kubur itu gitu loh. Nah, nanti dalam Injil-Injil yang lain ketika dikatakan tidak ada dalam kubur itu, memang beberapa murid kembali ya untuk memeriksanya, kembali untuk melihatnya, dan memang ternyata mereka jasad itu sudah tidak ada dan Yesus sudah bangkit. Jadi memang kalau bicara kebangkitan Tuhan ini dan kita menjadi saksinya Bapak Ibu,
Perlu pengalaman-pengalaman khusus bagi kita untuk melihatnya. Karena itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam kalau saya tidak salah di dalam Filipi ya, pasal yang ketiga ayat 10 itu, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu dia ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena memang mungkin kita tidak kasat mata lagi, atau mungkin kita tidak seperti 3 wanita ini yang pergi ke kubur itu lagi, ya kan? Yang pergi ke kubur itu lagi, atau mungkin kita juga tidak seperti para murid-murid lain lagi yang berusaha untuk yang pernah melihat Yesus setelah kebangkitan itu. Kita semuanya adalah orang-orang yang mengenali Yesus karena kuasa kebangkitannya. Jadi sebenarnya kita itu menjadi saksi yang menyaksikan kuasa kebangkitannya. Betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan daripada siapa? Daripada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kita saksikan, itulah yang kita ceritakan, itulah yang kita sampaikan kepada banyak orang, supaya apa? Supaya melalui kuasa kebangkitannya itu kita boleh menjangkau lebih banyak lagi orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya menyelamatkan dunia. Mengapa kebangkitannya menyelamatkan dunia? Yang pertama karena Kristus telah bangkit. Yang kedua dikatakan karena kita harus menjadi saksi kebangkitannya. Lalu yang terakhir adalah karena kita harus menjadi alat kebenarannya. Ini di dalam bagian kedua pembacaan kita tadi, yaitu Roma 6 ayat yang ke-13 ya. Dalam Roma 6:13. Nah, karena kita harus menjadi alat. Jadi tadi saksi itu bercerita. Kalau alat itu seperti seperti orang memanahkan sesuatu, dia menjadi alat yang dilepaskan, ya, menjadi alat yang dilepaskan. Dan kita ini menjadi alat yang dilepaskan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ya, yang menjadi alat kebenarannya. Artinya apa? Kita yang sekarang bukan hanya sekedar saksi kebangkitannya, tetapi kita adalah saksi yang digunakan sebagai alat kebenarannya. Nah, makanya untuk menjadi alat kebenaran, kita harus berkuasa atas dosa. Nah, itu yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 itu. Jika demikian, apakah yang harus kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia? Seharusnya ya boleh-boleh aja ya. Berdosa kan pasti ada pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti diampuni oleh Tuhan. Tetapi saudara, di sanalah kita harus membuktikan bahwa kita berjalan dengan kuasa kebangkitannya. Ya kan? Karena kuasa kebangkitannya itu memberikan kemampuan bagi kita untuk tidak diperbudak oleh dosa, tapi dimerdekakan dari dosa. Nah, makanya di dalam ayat 2 itu dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita hidup di dalamnya? Artinya apa? Dosa itu tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Tapi seharusnya apa? Seharusnya kitalah yang berkuasa atas dosa. Kita ini nggak bisa disetir oleh dosa, tidak bisa dikendalikan oleh dosa. Tapi seharusnya kitalah yang mengendalikan dosa. Kita bisa di ujung maut manapun, tetapi kita tahu bahwa kita berkuasa untuk mengalahkan yang namanya dosa. Nah, sebagai bukti dikatakan kita berkuasa atas dosa itu, maka tubuh kita ini harus dipakai menjadi apa? Menjadi alat kebenarannya. Artinya kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya memang terhisap juga itu dalam teologi Paulus ketika dia membicarakan tentang spiritual konflik, ya, atau peperangan rohani itu. Jadi kalau kita ini mau menjadi alat kebenarannya, kepala kita ini harus menggunakan helm keselamatan. Kalau itu kan botak ya, botak itu nggak ada helmnya, ya. Jadi harus ada helm, harus ada penutupnya. Atau bisa kita bisa juga botak, ya, bisa aja kita botak semua, kita bisa pelontos rambutnya. Tapi kepala kita ini isinya dikatakan haruslah bicara tentang keselamatan. Kepala kita ini harus selalu berkata, saya adalah orang yang diselamatkan. Artinya apa?
Pikiran kita ini harus terkendali bahwa saya bukan orang berdosa yang terhukum, bahwa saya bukan orang berdosa yang akan menerima penghukuman daripada Allah, tapi saya adalah orang berdosa yang dibenarkan, yang diselamatkan, dan Kristus sudah memberikan keselamatan bagi saya. Jadi kepala botak kita ini isinya adalah keselamatan. Yang kedua, ini dada ini ya, pelindung dada ini. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya dikatakan baju sirah. Ini baju sirah ya, kalau kita perang itu baju sirah. Nah ternyata baju sirah itu haruslah baju sirah yang namanya baju sirah keadilan. Artinya apa? Orang percaya itu harus adil. Dalam segala sesuatu dia harus belajar adil. Apa itu adil? Adil artinya tidak memihak satu dengan yang lain. Dia akan mengeluarkan sesuatu yang sama. Dan itu harus terpancar karena ini dada ya, dada semuanya, dan di sini ada hati sebenarnya. Ya, jadi kita tidak boleh membiarkan panah api si jahat menembus hati kita dan mempengaruhi kita supaya melakukan ketidakadilan. Jadi justru kita harus melakukan keadilan dalam hidup kita supaya apa? Supaya hidup kita ini berjalan di dalam kebenaran. Lalu yang berikutnya, ikat pinggang. Semua pakai ikat pinggang ya? Ada yang nggak pakai ikat pinggang? Semua pakai ikat pinggang. Ya, dikatakan ikat pinggang kita itu dikatakan haruslah ikat pinggang kebenaran. Artinya kebenaran Kristus, kebenaran Allah harus terikat di pinggang kita ini. Ya, harus menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita lari, ketika kita melakukan apapun, ikat pinggang itu akan mengikat kita dengan baik. Lalu apalagi saudara? Kaki. Kaki itu harus berkasut katanya. Kasutnya adalah Injil damai sejahtera. Artinya apa? Kita harus rela, itu tadi yang poin kedua, menjadi saksi. Dan juga kita harus rela menceritakan Yesus kepada orang lain. Nah itu dia dikatakan, kasut kita itu adalah Injil damai sejahtera. Gak peduli dong Bapak Ibu kerja kita apa. Tapi kalau kita tidak menggunakan kasut, maka kita tidak sempurna menjadi alat kebenarannya. Lalu satu lagi yang di tangan, yaitu pedang roh. Pedang roh itu yaitu apa? Firman Allah. Pedang roh itu harus bisa kita pakai untuk apa? Untuk melawan, mengkanter kembali. Jadi kalau kita diserang, ya kita menangkis dengan perisai, tapi kita juga menyerang dengan yang namanya pedang roh itu. Dan pedang roh itu adalah dikatakan firman Allah. Artinya apa? Artinya orang percaya itu harus hidup di dalam firman. Setiap hari kita harus baca firman. Saya nggak peduli Bapak Ibu, ya kalau dulu kan saya cukup fanatik sekali ya. Kalau baca Alkitab, bacalah teks Alkitab, bacalah Alkitab yang sesungguhnya. Tapi semakin teknologi itu berkembang, semakin teknologi itu semakin luar biasa, saya juga mengatakan kepada saudara, semua Alkitab itu sekarang dengan mudah diakses. Di handphone kah, ya kan? Di iPad kah, di laptop kah, atau di sarana-sarana lain yang kita gunakan. Sama dengan orang bilang, kalau kita pegang segalanya, kita cuma pegang satu handphone, maka kita pegang dunia. Saya mau juga mengatakan kepada saudara pegang handphone, maka saudara juga pegang firman Allah di dalamnya. Jadi seharusnya firman itu harus terus mempengaruhi kita, harus rajin kita baca. Kalau memang ada waktu khusus bisa membuka Alkitab teks itu ya silakan. Tapi ketika kita dimanapun kita berada, di sengang-sengangnya pekerjaan kita, di istirahatnya kita, di makan siangnya kita, dalam kondisi-kondisi bagaimanapun, bacalah firman Tuhan. Amin. Ya, bacalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pedang roh. Semakin kita banyak membacanya, menghafalnya, menghidupkannya, menyimpannya. Makanya itu yang dikatakan Mazmur ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Jadi firman itu ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, firman itu harus memenuhi kita. Ya, firman itu harus memenuhi kita supaya kita ada dalam pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan handphonenya canggih tapi nggak ada firman Tuhan di dalamnya, nggak ada Alkitab di dalamnya. Harus ada Alkitab di dalamnya.
Kalau saudara mungkin di pekerjaan, di busway, dimanapun kita berada, kita harus belajar. Saya biasanya kalau jalan itu Bapak Ibu kemana-mana ya, kalau bisa buka iPad saya akan buka dan saya selalu baca firman. Ya karena memang itu bacaan yang paling bagus ya. Ya ada orang mungkin suka dengan apa itu, dengan novel ya, baca novel berjam-jam di situ ya, sampai habis tuh novelnya ya. Ada orang yang suka seperti itu. Tapi kenapa sih nggak diganti aja novelnya jadi baca firman? Ya kan? Baca firman kan bagus juga. Ya, bagus juga. Ya mungkin dalam satu perjalanan kita udah selesai kan? Ya dari perjalanan dari perjalanan KRL 40 menit sampai 1 jam contohnya. Ya itu saya rasa kalau orang bisa baca dengan cepat, itu satu kitab selesai. Ya satu kitab ya. Satu kitab misalnya satu kitab Matius itu bisa selesai itu. Ya kalau kita membacanya dengan cepat. Ya. Dan itu memang harus kita lakukan Bapak Ibu, karena saya melihat ini, minta maaf ya Bapak Ibu ya. Saya melihat kalau saya naik KRL, naik LRT, naik busway, sekarang tetangga-tetangga kita yang dari sebelah semuanya muter itu. Tangannya itu. Nah, itu dia. Gini. Nah, ini. Cet itu. Ya kan? Dia baca gini. Nah, itu dia. Kalau enggak dia baca semacam apa namanya? Semacam buku kecil, bukan buku kecil di handphonenya itu, lalu dia baca, dia nunduk. Dia seperti orang yang sedang nunduk seperti itu. Dan luar biasa. Selain ada orang juga menggunakan buku-buku teks ya, yang dibawa ke kereta itu kan banyak sekali orang bawa buku-buku teks. Jadi apapun itu sebenarnya harus kita pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Tapi pedang roh yang utama itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah yang memang harus tertanam di dalam hati kita setiap harinya. Kita harus rajin membaca kitab suci itu. Nah, jadi jelas ya, kalau tubuh kita tidak mau digunakan menjadi senjata kelaliman, kita harus menyerahkannya kepada Allah supaya digunakan menjadi senjata kebenaran. Nah, caranya bagaimana? Helmnya keselamatan, baju sirah keadilan, ya kan? Perisainya, ini perisai untuk menangkis. Perisainya itu adalah iman, lalu ikat pinggangnya kebenaran, kakinya kasut ya Injil damai sejahtera, lalu yang berikutnya adalah tangannya dipenuhi dengan pedang roh. Nah, kalau ini udah lengkap saudara, maka kita sekarang jadi alat yang dipanahkan oleh Allah ke dalam dunia ini. Nah, itu yang dibilang menjadi alat kebenarannya. Jadi kita ini seperti anak panah yang dilepaskan. Cap gitu. Yang tidak ada di dunia ini yang bisa membantah apapun yang kita sampaikan kepada dunia ini. Jadi mari belajar dalam hidup kita supaya kita ini menjadi alat kebenaran daripada Tuhan. Jadi kebangkitannya menyelamatkan dunia. Mengapa? Tadi alasan yang pertama adalah karena Kristus telah bangkit. Alasan yang kedua adalah karena kita harus menjadi saksi kebangkitannya. Dan alasan yang ketiga adalah karena kita harus menjadi alat kebenarannya. Sehingga penutupnya, Kristus bangkit, kita pun harus bangkit. Ya, jadi Kristus bangkit, kita pun harus bangkit dan digunakan menjadi alat kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Biarlah kebangkitan Kristus yang menyelamatkan dunia itu menjadi jaminan bagi kami untuk bangkit di hari kebangkitan-Mu ini, di hari Paskah ini. Kami semua bangkit, roh kami bangkit, iman kami bangkit, semangat kami bangkit, dan kami akan melayani Engkau dengan lebih berapi-api lagi, menjangkau banyak orang sesuai dengan bidang kami, sesuai dengan kepercayaan dan kesempatan yang Kau berikan, supaya kami menjadi saksi-Mu dan juga menjadi alat kebenaran-Mu, seperti anak panah yang Kau lepaskan memanah kepada siapapun, untuk kami boleh membicarakan keselamatan itu kepada semakin banyak orang untuk mendengarnya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukannya lebih baik lagi dari hari ini, dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terpujilah Kristus yang mengasihi kami, dan terima kasih Paskah tahun ini kami boleh rayakan bersama-sama di dalam sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita respon firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu pujian.